Cuman ada orang yang ada diampuni oleh Allah 18 ekong aja dulu sekumpul dulu. Cepat aja baca yang 18 ini. Artinya mudah-mudahan kita jangan sampai termasuk salah satu orang ini. 18 ini kan diampuni oleh Allah meskipun minta ampun malam itu. Tapi kada beampih daripada yang 18 ini atap ada diampuni oleh Allah. Nah, siapa yang 18 ini? Yang pertama orang namanya kutukan Allah. Syirik lawan Allah. Ini syirik ini kadang kada dirasa. Dan karena kita meyakini sesuatu yang lain memberi manfaat, memberi mudarat lain pada Allah. Masuk syirik biasanya. Syirik. Kemudian yang kedua orang bermusuhan. Ada diampuni juga oleh Allah. Saling bermusuhan, ada bertaguran. Kita sudah minta maaf, orang ada menagur, ada masalah, orang yang memusuhi. Ini orang yang saling bermusuhan, berarti ini yang memusuhi. Ini yang kada dapat ampunan. Dua sudah. Kemudian yang ketiga orang yang ambil pajak, petugas pajak, ada dapat juga ampunan. Buan samsat. Kita Indonesia ini hidup dari pajak. Juga kayak apa? Karena negaranya di negara Arab sana ada dapat pajak, bebas pajak. Di Mesir itu negara susah, motor teleler bahari masih ada. Motor teleler bahari nang di hutan kintab nang angkut motor kayu panjang itu masih ada di sana. Melihat ulun lewat di belakang asrama, lihat juga motor teleler bahari ada aja lagi di situ. Saking tuhanya motornya itu ada berpajakan, udahnya boplat gitu, ada motornya ulun kada betul tilangan sama polisi di sini. Udahnya spionnya udah ada lagi sudah di sana. Ada berpajak di Saudi malah motornya jakai 3 atau 2 bagian aja di sana. Bilanya harga motor 200 juta, berarti di sana cuma 140-an aja di sana. Karena pajaknya wadah kita ini 1/3 pajak. Di sana murah. Bila Avanza 250, di sana cuma 170-an aja. Di Saudi, karena mereka udah mengambil pajak. Cuman zakat aja diambilnya. Zakat ini gitu kalau dikelola cukup sebenarnya untuk negara kita ini. Tapi kita ini paling zakatnya pada dikelola, pajaknya diambil. Kalau zakat itu kan tertentu gak semua orang kaya aja. Ada kita ini pajak ini, orang miskin pun dipikirnya juga. Makan di warung kena pajak. Lagi kendaraan kita pajak juga. Bayar listrik pajak harus, apa-apa aja kita pajak harus. Ambilnya harus pajak. Makanya negara kita ini negara kaya tapi tetap miskin kenapa ambil pajak. Dua-duanya potong atas potong bawah pajak kena zakat kena. Udah kita ini. Dan zakat itu pun jangan dikelolanya. Itu sudah luar biasa. Jadi orang yang petugasnya itu yang umpat begelut di situ ada dapat ampunan. Yang keempat orang yang membunuh pada bertobat. Nah itu ada dapat ampunan juga. Yang kelima memutuskan silaturahim, kelompok keluarga, putus silaturahim. Maka itu termasuk juga. Singkat aja kita cepat waktu. Nah malam dulu disambungannya dia sudah lewat sudah namanya sahabat. Tahun dulu kan diingat pulang. Jadi bila kita termasuk orang yang memutuskan silaturahim lawan keluarganya, bila silaturahim bahasanya berarti itu lawan keluarga. Itu orang anak ada hubungan keluarga karena ada silaturahim. Bila nyoba kumpul kayak ini kada ada hubungan keluarga namanya hubungan ukhuwah Islamiyah. Bila lawan orang kafir namanya ukhuwah watoniyah, sama sebangsa. Kalau orang luar negeri, orangnya orang kafir maka namanya ukhuwah insaniyah, sesama manusia. Jadi kalau ukhuwah silaturahim, ukhuwah keluarga, itu namanya silaturahim. Dan yang keenam, orang yang memakai pakaian melebihi daripada mata kaki karena sombong. Kita nih bawa pakaian kita lebih daripada lali ke bawah, kehirikan. Nah, maka itu maknanya karena sombong. Maka itu ada diampuni juga, tapi karena apabila kada sombong, ada masalah. Kemudian yang ketujuh, mengakalkan berzina.
Nih dibakar buahnya 2 hari yang lalu kah ini busang habis sebuah. Kalau info beritanya kebakaran ya Allah alam. Ah dicucul buahnya atau memang kebakaran? Tahun aja cuma habis. Kalau dicucul satpol pp tadi. Kemudian yang ke-8 ulang 6 minuman keras. Ulang 6 ke-7 mengakalkan masih menyabuk, masih minum minuman, hantam uli mati atau lempok, hantam kicap sampai mabuk. Ada kau lagi menukarana, nukar sabu ada kau lagi, nukar jinit ada kau lagi. Nama minum apa? Hantam uli mati. Lem bisa juga, uli mati bisa juga diminumnya. Gitu dia guru kan apa bunga pada engkal aja. Hantam uli mati, anak mabuk. Sepeda engkal aja ada hakun lagi, pakai uli mati. Ini pakai uli mati. Nah, 8 sudah. 9 orang nang 7 makdo domba. 2 sah bahasa kita. Dihadu orang sini diadunya pulang sini. Itu pada dapat ampunan juga bila pada bertaubat pada hulu sebelum itu. Kemudian yang ke-10 orang nang 7 menyambati lawan orang lain. Menyambati lawan orang meskipun bujur orang yang disambat tadi, sambat aja orang lain. 7 bahasa sambat lawan orang lain, menggibah orang lain. Nah ini kada dapat ampunan juga bila kada minta maaf lawan orang yang disambat. Alihbanan ini bisa sambat orang lain. Kemudian yang ke-11 adalah orang yang senantiasa memakan riba. Petugas. Kemudian orang yang memakan ribanya ini orang yang maksud memakan riba ini adalah orang yang pelakunya bunga akan duit, apalagi itu Pak membungakan duit tadi. Maka itu termasuk daripada orang yang kadang mendapatkan ampunan di malam nisfu Sa'ban. 11. Kemudian yang ke-12 orang yang melukis binatang, menggambar binatang hidup. Rasulullah menangati kita melukis gambar binatang. Cuman binatangnya ini binatang yang timbul apabila kita japai itu perasaan kan jenisnya patung, kayak patung sudahnya gambar itik umpamanya. Nah, gambar itik lalu kita timbul lukisan itu. Tapi kalau hanya ada timbul menurut ulama kita ahli sunnah itu tidak apa-apa. Tapi kalau hanya menurut Wahabi kada tahu urusannya, ini asal gambar aja. Jangankan gambar binatang, gambar tuan guru gitu. Ya juga aja buat Wahabi itu. Apalagi luar biasa mencela guru sekumpul ya deh. Apa orang Banjar itu artinya dibilang di setiap rumah ada terus gambar guru sekumpul soalnya ditakuni supaya dapat diandak di warung supaya laris dagangan. Padahal tidak ya kita. Pokoknya kita tuju aja memandang ya. Kadang-kadang kita memandang sedikit pun kita aduh ini berbuat dosa di ruangan itu. Karena ada itu tadi kan ada tujuan yang lain-lain daripada inya ya. Nyambet itu Wahabi. Cuman yang dimaksud sini orang yang menggambar itu adalah yang lukisannya itu timbul. Nah Allah kena menyuruh hanya menghidupkan hari kiamat. Datang lukisan itu ya Allah hidupkan lukisan itu. Kita kawal kita menghidupkan, bila ada orang menghidupkan maka disiksa oleh Allah. Kemudian yang ke-13 adalah orang yang durhaka dengan ibu dan bapak. Nah, orang yang durhaka lawan sama abah ini kada dapat ampunan juga di hari kiamat. Jadi hancap-hancap aja. Bila ada durhaka lawan kuitan, ada betaguran lawan kuitan, ada betaguran. Apa lagi ini? Hancap aja datang minta ampun. Kalau kita ini dia lawan kuitan ini sudah jurusnya, apalagi jurusnya bila berdebat lawan kuitannya jurusnya 3 aja, diam. Itu aja sudah. Bilanya sudah bersahut diam. Kadang-kadang lebih lembut dengan kawan ketimbang dengan kuitan. Anak-anak kita ini kan. Jadi durhaka lawan ibu dan bapak. Kuitan sudah meninggal banyak, lanjur sudah semalam kebantahan lawan kuitan.
sampai kuitanku mati. Dapatkah aku nih awal lagi memperbaiki, dapatkah lagi ampunan? Satu ulama menyebutkan Muslim dapat dengan 3 syarat. Orang yang sudah telanjur nih beban tahan non kuitannya meninggal sudah. Muslim bisa dapat diampuni oleh Allah dengan 3 syarat. Yang pertama, inya itu orang soleh, memperbaiki nih ibadah, ada ketinggalan yang wajib-wajibnya lah. Yang pertama. Yang kedua, perbaiki hubungan dengan keluarganya kuitan tadi. Siapa lagi yang masih hidup, sidin, kawan-kawan sidin, ding sanak sidin, perbaiki hubungan dengan itu. Yang ketiga adalah bersedekah banyak, hadiahnya gasan sama abah itu tadi. Itu bisa aja dapat ampunan. Kemudian yang ke-14, yaitu orang yang khianat dalam usaha berkhianat orang. Kita ini kadang banyak ada terasa usaha kita yang khianat. Kita nih kenapa di perusahaan ini seakan-akan banyak ada berberkat. Kenapa jadi kada berberkat? Tanggal 7 gajian, tanggal 8 jatuh miskin sudah. Malamnya sugih dapat gaji 5 juta. Esoknya sudah jatuh miskin. Jadi anehnya, makanya anak tiap ekongan orang nih banyak menerima gaji untuk bagi gaji. Tahu banyak menerima orangnya jam cair lah, jam cair malam nih, esoknya sudah nih habis sudah. Jadi seakan-akan kada berbakat. Kenapa? Diantaranya kadang-kadang kita ini mencuri jam-jaman. Perusahaan mengaturkan ikamlah bulik bagawi jam 8, bulik kena jam 2, kadang-kadang kita jam 9, 10 bulik sudah. Kadang-kadang memang gawian itu sudah tutup. Memang kadang-kadang dengan perusahaan ini mempersyaratkan harus tetap jam-jam itu. Nah, kadang kita itu mengopsi dengan jam-jaman walaupun orang kafir bosnya. Cuman itu termasuk daripada khianat. Banyak lagi kita yang kita anggap sepele. Kadang-kadang besi-besinya membesarkan. Ini kada terpakai juga, bawa aja sudah. Kadang-kadang kita ini tanpa izinnya, diizininya juga ada masalah. Itu kadang-kadang kita mengurangi, menghilangkan daripada barokah usaha. Itu masuk daripada orang khianat juga, apalagi ini nyata membungulinya. Kadang kita ada nyata membungulinya, ada terasa. Makanya dulu ada orang soleh ini begawi di perusahaan, ulah jadi mandor, membaca sering peraturan, bulik masuk jam 8, bulik jam 2, jam 10 tuntutan sudah buatnya. Lalu jadi kita menjalankan sesuai dengan ini, kita bulikan jam 2 juga, ribuan karyawan. Kita tunggu sudah tuntung gawian, jadi serba salah di sini. Aku jalan akan ujar perusahaan, aku bakalahi lawan aku mandori, aku turuti karyawan, aku khianat lawan perusahaan. Begitu aku ampih aja gini sudah, beizin lawan kepala perusahaan dari ulun ampih, apalagi kepala perusahaan jangan ampih pian. Ini anak bagian mana? Anda sidin aku tetap ampih juga. Hanya sidin berkesan apa? Di sini kada kawa empat jalan akan ini sahabat santuk jalan akan lawan karyawan tambah lahi. Aku bupati karyawan, aku khianat. Itu nang susah dan sulit khianat dalam usaha. Kemudian yang ke-15 adalah ahli bid'ah. Ahli bid'ah ini adalah gawian yang mengada-ada, yang bukan sunnah Nabi, yang bukan wajib, bukan sunnah, tapi kita anggap yang kayak wajib. Ini banyak gawian ini. Ya udah kita jangan kada banu lah. Kan Nabi kada menyuruh pada. Amunnya kada digawi kada apa-apa juga. Kadang-kadang kita jangan kada banu lah. Karena kita alih banyak gawian kita, ritual kita nih. Nah, itu kada apa-apa. Memang ada jinnya, kadang jinnya itu kita lawan jinnya itu. Ada orang menahap juga melawan.
Hanya kita mungkin uang gaya juga iya deh, jadi ahli bid'ah juga nih jadinya. Cuma jin wadah kita ini kan banyak juga permintaannya. Apalagi mau berputih, apalagi mana nasi kuning, nasi kuning kan pisang, nah itu aja tuh. Ada nang pindah muluk-muluk mana aja tuh. Ya paling-palingan mana kepala kambing, palingan mana sudah. Bila mau anu jembatan lagi nih Allah. Kata kawan ini jangan ada balik kepala kambing dua, kepala kambingnya biasa aja. Kepala kambing tuh paling kelas paling tinggi sudah. Ngomong di Mesir kenapa anak gadis ada tanggung-tanggung yang sungai Nil, anak gadis ini tiap tahun kemarau musim panas sungai Nil tuh kering, maka supaya bebanyu sungai Nil itu maka orang banyak berataan di situ, supaya bebanyu sungai Nil itu maka harus anak gadis yang dibuat di dalam situ, maka nang pembungasnya di kampung itu nang ditimbai. Maka dalam situ itu zaman Ammar bin As sahabat Nabi, jadi membebaskan kota Mesir Iskandaria. Lalu napa berkirim surat lawan Sayyidina Umar, wahai Umar kayak apa nih kisahnya nih, bila kada dibuat anak gadis ada bebannya kita namun kita buat nyalahin ini kayak apa nih caranya. Lapor lawan Sayyidina Umar, ujau ditulis surat oleh Umar, ujau Umar satu surat gasan Ammar bin As, satu gasan sungai Nil. Wahai Nil, tunjuk. Penasaran siapa? Penasaran Ammar bin As apa galang isi surat anu Umar bin Khattab ini gasan sungai Nil apa galang isinya dibuka sih di surat kita kali dibuka, assalamualaikum wahai sungai Nil, jika ikam mengalir atas kehendak ikam seorang jangan pernah mengalir seumuran lagi, tapi bila ikam mengalir atas izin Allah maka mengalirlah. Itu aja isinya dari Umar bin Khattab dilemparkan itu waktu sore, waktu kemarin dilemparkan ke dalam sungai Nil surat sidin tadi mengalir, malamnya sudah setinggi sudah satu hasta tingginya, esoknya sudah mengalir sungai Nil sampai kepada ini kada pernah lagi haring sungai Nil. Jadi juga hebat juga sungai Nil anunya, permintaannya jinnya tuh anak gadis. Wadah kita mudah aja beberapa berpikir ada apa-apain itu. Nyaman aja itu olahannya gula habang aja pulang sebutinnya hambar karena apa sesuai dengan bendera kita bubur Indonesia, bubur habang bubur putih. Ahli bid'ah tiga lagi panjang kita malam ini menghabis Anis Musaban nih kita ini paling 2 kali kalau lagi libur deh malam Jumat nih Musaban, malam Minggu awas sekali lagi insyaallah pengajian panjang umur kita, kemudian seminggu lagi habis itu umur kita penutupan genak Allah 2 kali lagi. Kemudian yang ke-16 adalah orang yang memarahi sahabat Nabi, opat dengan sahabat Nabi. Artinya kita menyebut Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu bila dikawin. Allah. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sautannya. Kemudian Sayyidina Ali ramallahu wajhah wa radhiyallahu anhu. Tapi kalaunya orang Syiah mendengar Abu Bakar apa jadinya laknatullah alaih, mudah-mudahan melaknat oleh Allah. Jadinya sakit pada lawan Abu Bakar, lawan Umar, lawan Utsman itu dilaknat. Kenapa jadinya mengambil kekuasaan Ali? Tapi udah kita ada daya, aman aja. Kemudian yang ke-17 adalah dukun. Nah, dukun kada dapat juga ampunan oleh Allah. Ya, rupanya lah dukun ini bisa menyantet, bisa macam-macam ini. Kemudian yang kehabisan akhir adalah yang ke-18 adalah tukang sihir. Tukang sihir, pesulap-pesulap yang bisa menyihir. Nah, maka itu pun juga kada dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita kada termasuk daripada 18 golongan ini. Ya, bila kita pun ada baset-baset ini, maka kita pun berniat sudah mulai malam ini ba'amti hidupnya gawian dengan harapan ya kita sempat menemui malam nisfu Saban dan harapan Allah mengampuni lawan dosa-dosa kita dapat doa-doa kita
kabul dan lain-lain sebagainya daripada kelebihan malam nisfu Sa'ban. Tentang insya Allah tahun ini jatuh di malam Jumat. Beberapa hari lagi ini malam Minggu sudah, malam Senin, Selasa, Rabu, Kamis, malam 5 malam saja gitu. Malam ini 10-an lah dah. Perasaan sudah hidup 10 sudah. Ini 20 hari ini kita Ramadan puasa. Siangnya puasa. Karena nisfu Sa'ban kayak apa aja kebetulan dengan hari Jumat bolehkah puasa? Karena ada hadis melarang kita puasa di hari Jumat. Nah, maka boleh puasa di hari Jumat itu apabila ada sebab. Sebabnya apa sih? Sebabnya nisfu atau kita mengqada, silahkan aja. Kalau ada tautang puasa, gabung puasa itu. Saja aku mengqada puasa Ramadan wajib kan Allah Ta'ala. Maka dapat aja juga puasa nisfu Sa'ban. Cuman yang bagusnya ditambahi, digandeng, baik itu di hari Kamisnya atau di hari Sabtunya. Jadikan 2 itu. Namun ini Jumat aja panjang ya, oke aja juga. Yang ada haram, yang bagusnya ditambah gitu. Kemudian mungkin cukup. Sudah jam 10. Yuk kita akan baca dulu kawan. Kita ingat-ingat daripada malam nisfu Sa'ban. Sebelum kita tutup kajian kita, mungkin ada yang ditanyakan masalah nisfu Sa'ban atau yang lainnya.